Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita bisa menikmati kehidupan ini. Ya semua karena kemurahan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal pertama, kita melihat di sini tentang keberadaan bangsa pilihan Allah, umat Yehuda, di mana mereka ternyata melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan ini mendukakan hati Allah. Ya, kita melihat di ayat 1 ini penglihatan daripada nabi ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi masa pelayanan daripada nabi ini. Nah, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Dalam penglihatan Nabi Yesaya, yang terjadi adalah bahwa umat Yehuda memberontak kepada Allah. Dan kita tahu memang masa-masa itu, ya umat Israel melakukan hal yang jahat. Umat Yehuda, ya kalau Israel kita mau melihat nanti belajar ya, sejarah Yehuda yang di selatan dan Israel di utara, 10 suku sudah dibuang. Kalau yang 10 suku ya ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Nah kemudian masih bertahan Yehuda, bangsa Yehuda ya. Nah ternyata bangsa Yehuda pun memberontak terhadap Allah. Dikatakan lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, inilah keadaan bangsa itu. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Nah, sesuatu yang sangat mendukakan hati Allah ketika melihat umat pilihan ini meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah, ya yang membawa mereka keluar dari perbudakan, ya meninggalkan Allah yang memberikan mujizat demi mujizat bagi mereka, menista yang Maha Kudus. Dengan cara apa mereka menista yang Maha Kudus? Karena mereka tidak lagi menyembah Allah, tetapi justru menyembah ilah-ilah yang lain, ya penyembahan berhala. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipicit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Nah, sampai begini, karena keadaan bangsa ini ya melakukan hal yang jahat sudah didisiplin, sudah dihukum, tetap saja melakukan yang jahat. Terus firman ini mau berkata begini, yang mana lagi mau dipukul? Ya sama seperti seorang ayah, seorang bapak atau ibu melihat anak-anaknya melakukan hal yang jahat, kemudian orang tua ini mendisiplin. Ternyata tidak mau bertobat juga. Ya kakinya sudah dipukul, sudah ada ya bekas-bekas lidi gitu, tapi tetap saja melakukan hal jahat. Kemudian badannya dicambuk, tetap saja kepalanya pun dicambuk, tetap saja. Jadi belum lagi sembuh luka-luka itu, ya harus dipukul lagi. Ini memberikan sesuatu hal yang menyedihkan bagi Allah melihat umat ini ya. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar di depan matamu. Orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu, sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Ini 700, bukan ya, tahun 700, sekitar tahun 700 sebelum Masehi itu ditulis. Jadi tahun 586 peristiwanya akan terjadi.
Ya jadi kurang lebih ya 100 tahun ya, 100 tahun setelah nubuatan ini ya, peristiwa ini terjadi bahwa nanti Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan, kemudian mereka akan dibuang ke Babel. Jadi negerinya sepi. Mengapa sampai kepada hal itu terjadi? Nanti ya Zedekia sebagai raja terakhir itu akan masuk dalam pembuangan. Ini karena kejahatan mereka, dan Nabi Yesaya sudah melihat jauh sebelumnya peristiwa yang akan mengerikan itu. Tetapi persoalan adalah umat ini tidak mau bertobat. Ya, Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ya, waktu Tuhan beri penghukuman kepada umat, tetapi tidak semua habis ya, karena ada sejumlah sisa. Sejumlah sisa ini adalah mereka yang masih setia, yang mau taat. Walaupun nanti masuk ke dalam pembuangan ke Babel, tetapi kemudian setelah 70 tahun di Babel mereka kembali. Jadi masih ada yang tersisa dari umat itu. Ya, tetapi pada umumnya ya kebanyakan ya habis ya, karena membangkang dan tidak bertobat, akhirnya mengalami kebinasaan. Nah, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan umat ini? Nah, umat ini memang sepertinya melakukan ibadah, melakukan seremoni, tetapi hanya ya kebiasaan saja. Ya, kenapa? Karena dosa tetap mereka lakukan, ya ibadah tetap mereka lakukan, korban-korban mereka lakukan, tapi tidak ada pertobatan, dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pertobatan. Jikalau mereka bertobat, Tuhan akan mengampuni dosa mereka. Nah, di ayat 10 berkata begini, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Kenapa sampai disebut mereka manusia Sodom, manusia Gomora? Karena kejahatan mereka. Ya, karena kejahatan umat ini. Ya, sama seperti Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh karena kejahatan penduduknya. Ya, demikian juga umat Yehuda akan dihukum oleh Tuhan karena kejahatan mereka. Dan diperingatkan oleh Tuhan kepada mereka di ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Ya. Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ya, kamu datang beribadah, kamu buat korban, oke, kamu lakukan hal itu. Tetapi bukan itu yang aku kehendaki, kira-kira begitu ya. Tuhan berkata bukan itu. Ya, ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jadi masuk ke bait suci membawa korban persembahan, tetapi aturan-aturan yang lain mereka langgar aja tanpa kekudusan. Jadi gini, kita datang beribadah, oke beribadah, tetapi dosa tetap kita lakukan. Ya, itu namanya kita menajiskan bait suci. Jadi kalau umat datang masuk ke bait suci tetapi tidak menyucikan, menguduskan dirinya, sama dengan membawa noda-noda, membawa dosa ya ke bait Allah. Jadi sama dengan menajiskan bait Allah. Jadi kalau ada yang kudus, yang najis masuk, maka yang kudus itu menjadi najis. Ya, tercemar. Seperti itu. Dan ini Tuhan katakan, kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Ya, perhatikan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Tuhan tidak suka persembahan yang tidak tulus. Tuhan tidak suka persembahan ya yang tidak bersih, yang tidak murni. Ya, jadi nggak ada artinya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan kalau kita nggak bertobat, itu maksudnya. Kalau kita nggak mau memberi diri dibaharui oleh Tuhan. Ya,
Tuhan tidak berkenan kepada persembahan kita sebesar apapun itu. Ya, dan itu dikatakan apa? Kejijikan bagiku, kata Tuhan. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi, oke, kita kumpul, kita beribadah, kita bersekutu. Ya, kita mau nyanyi, oh haleluya. Tetapi di dalamnya, ya kita berkumpul, tapi di antara kita aja tidak ada damai. Nggak ada saling mengasihi, nggak ada saling mengampuni, tetap aja sakit hati dengan yang sebelah, tetap saja benci kepada yang sebelah. Jadi di dalam kumpulan yang beribadah ini penuh dengan kejahatan. Jadi Tuhan lihat itu. Nah ini kekejian. Ya lebih baik nggak usah bersekutu, lebih baik nggak ada persekutuan itu. Kalau persekutuan itu hanya akan ya menimbulkan dosa. Dan memang betul. Tidak ada gunanya kalau kita bersama-sama beribadah tapi di antara kita aja nggak ada yang beres. Semua hati kita penuh dengan kejahatan. Ibadahmu itu, perayaanmu itu, doa-doamu itu nggak sampai kepada Allah. Karena apa? Kejahatan. Karena kejahatan. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Itulah yang terjadi bagi umat pilihan ini. Ya, Tuhan berkata bahwa persembahanmu nggak ada artinya. Bahkan kejijikan doa-doamu itu, ibadahmu itu, persekutuanmu itu enggak ada artinya. Dan itu pun yang terjadi dalam hidup kita kalau kita hanya secara tradisi saja beribadah, hanya kebiasaan saja. Ya oke, kita kumpul-kumpul karena ada jadwal untuk persekutuan, ada jadwal untuk ibadah. Tetapi hati kita, hidup kita tidak dibaharui. Ya, atau tidak mau kita memberi diri kepada Tuhan untuk dibaharui oleh Allah. Ya, kita tidak mau bertobat, kita tetap melakukan hal yang jahat. Maka persekutuan kita, ibadah kita, perayaan-perayaan kita, ya tidak ada artinya. Persembahan kita, korban kita, justru itu menjadi kejijikan bagi Tuhan. Perayaan-perayaan bulan barumu, pertemuan-pertemuan yang tetap, ya pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu, perhatikan di ayat 15. Apabila kamu menadahkan, berdoa yang mengangkat tangan ini. Ya, menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh darah. Inilah yang memisahkan kita ya dari kasih Tuhan, ya dosa-dosa kita yang tidak menjawab doa kita ini. Oleh karena apa? Doa-doa kita nggak dikabulkan Tuhan. Oleh karena kejahatan kita, oleh karena dosa-dosa kita. Maka dikatakan di ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Wow. Ya, jadi supaya doa kita dikabulkan Tuhan, supaya kita layak di hadapan Allah, supaya korban persembahan kita menyenangkan hati Tuhan, supaya ibadah-ibadah kita ya berkenan kepada Allah dan akhirnya kita mendapatkan berkat dari apa yang kita lakukan di hadapan Allah, maka kita melakukan segala sesuatu dengan yang cara benar. Kita mau bertobat dulu, bersihkan diri kita. Perbuatan-perbuatan jahat itu ya kita hentikan. Ya saling mengampunilah, saling mengasihilah, berdamailah. Ya begitu. Jangan mengeraskan hati, jangan merancangkan hal yang jahat. Kalau kita lakukan hal ini, merancangkan yang jahat dan tidak mau berdamai, selesai. Oh, Tuhan bilang persembahanmu gak ada apa-apanya. Di ayat 17, mungkin kita berkata, oh susah ya berbuat baik ya. Maka di ayat 17 ini menarik ya. Belajarlah berbuat baik. Belajar berbuat baik. Coba katakan kiri kanan, belajar berbuat baik. Belajar berbuat baik. Oh saya gak bisa, saya begini, belajar. Ya, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan
orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi Tuhan mau supaya umat itu bertobat itu. Tuhan mau supaya umat itu ya tidak melakukan kejahatan terus-menerus. Jangan sampai kejahatan jalan, ibadah jalan. Ya pembohongan jalan, ibadah jalan. Ya korupsi jalan, ibadah jalan. Ya kebencian jalan, ibadah jalan. Sama-sama terus. Ini kacau balau. Ya jangan dong. Ya kalau kita ibadah, dengar firman Allah, kita menyadari itu, kita mengerti, kita beri pengampunan. Kita berdamai dengan orang lain, kita berhenti stop korupsi. Stop melakukan kejahatan, jangan ada kebencian. Nah, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa seperti pujian tadi. Oh, kita memang orang berdosa. Ya, kita orang berdosa. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Nya. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil dan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Ya perhatikan di ayat 18. Tuhan katakan begini kepada umat itu. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ada dua pilihan saja. Mau bertobat, maka kita akan dapat berkat. Tidak mau bertobat, maka kita akan mengalami celaka. Tuhan katakan, baik, mari kita berperkara. Oh, kamu berdosa. Ya, kamu melakukan yang jahat. Kamu mempersembahkan sesuatu yang tidak layak. Ya, oke, kau berdosa. Tapi sekarang waktunya bertobat. Ayo, ya semerah apa dosamu. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Ini merah banget gitu ya. Seperti kermisi yang betul-betul merah. Artinya benar-benar berdosa, benar-benar jahat, kelakuan yang luar biasa. Akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau datang kepada Tuhan, kalau mau bertobat, semerah apapun dosa kita, disucikan Tuhan, menjadi putih. Jadi Tuhan meminta umat itu untuk bertobat. Bertobat. Kalau bertobat, maka akan diberkati. Tetap gak mau bertobat, maka akan tetap mengalami kehancuran. Bagaimana? Apa yang menjadi pilihan kita? Pagi hari ini kiranya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Tentu kita mau diberkati Tuhan. Tentu kita mau menikmati kehidupan ya yang diberikan oleh Allah ini dengan penuh damai, penuh sukacita dan menyenangkan hati Allah. Untuk itu, jika ada dosa, kesalahan yang kita lakukan, kita harus minta ampun di hadapan Allah dan mau memberi diri untuk bertobat, dibentuk, harus berbuat baik, belajar berbuat baik, terus berbuat baik, lakukan yang baik, lakukan yang benar, lakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, katakan, berbuat, semuanya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan dosa, mari kita singkirkan. Rasul Paulus katakan, matikanlah. Matikanlah segala keinginan-keinginan daging, perbuatan dosa, kita singkirkan dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.